Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawza wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan badan yang sehat, pikiran yang waras, kesempatan dan keyakinan, hingga dengan mudah kita melangkah di rumah Allah yang mulia ini, guna sama-sama kita mendirikan kewajiban kita pelaksanaan ibadah subuh bersama. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasannya yang setinggi-tingginya. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat beliau sekalian, para jamaah sekalian. Terima kasih sebesar-besarnya melalui pengurus masjid yang telah memberi kepercayaan pada saya pada pagi hari ini untuk memberikan sedikit tausiah atau mau'izah dan pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada hadirin hadirat sekalian. Kita sekarang sudah berada di bahagian yang ketiga daripada bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah mengatakan Ramadan dibagi kepada tiga bahagian. Pertamanya rahmah, keduanya maghfirah, yang ketiganya idqum minan nar, bebas daripada api neraka. Neraka akan salah satu tempat di akhirat nanti yang Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan tidak termasuk kita semua. Karena di akhirat tempat yang abadi tiga. Yang satunya surga, yang satunya lagi neraka.
Ada satu lagi tempat yang disebutkan dengan A'raf, yaitu antara syurga dan neraka. Tapi itu tidak abadi. Hana sabi-sabi itu masih ban bangkit dikala awal orang pertama dalam syurga yang berhak tamang syurga, dan pertama dalam neraka bagi orang yang patut tamang neraka, tinggal orang yang di tengah. Yang le orang yang deh kekalian banduaho kepada syurga dan neraka, sehingga ada kekalian dalam neraka tukli dan gelakai melindung ba Allah dajat beruh kenan. Ada kekalian dalam syurga iri dan ingin dajat bertambah laju dalam syurga. Orang yang di Arab, banyak para ulama yang menafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan orang yang sama beratnya amalan kebajikan dan kejahatannya. Ada yang mengatakan orang di Araf itu orang yang cuma berbakti kepada Maha Mentong. Iya, biasa-biasa mentong. Atau selalu sayang kepada ya, karena orang minta beribu nafkah kemah nak hargai. Ada juga versi-versi yang lain yang kesemuanya itu adalah orang di Arab tersebut pada awalnya sengsara dan susah karena hanya mendapat tempat di awal di surga, walaupun kemudiannya nanti dengan kemurahan kelebihan Allah mereka dimasukkan juga ke surga. Dalam surah Maryam, Allah mengatakan semua kita akan datang ke neraka. Orang beriman, orang kafir semuanya datang ke neraka. Allah mengatakan di surah Maryam ayat yang ke-71, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah dari kamu terkecuali datangnya neraka. Karena untuk berangkat dari mahsyar ke syurga adalah melintas neraka. Walaupun nak urang yang hana ketupat neraka bagi orang-orang yang tidak mendapat hisab. Sesudah dibangkit langsung ke pintu syurga. Pat mahsyar, pat mizan, timbangan amal, pat neraka, pat titi hendak depan, langsung bak pintu syurga. Tapi semuanya melintas. Mandum harus melewati titi. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu satu kepastian pada Allah yang akan dilaksanakan. Dikala sampai di situ kemudian baru summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimina fiha yuthiya. Dan kami biarkan orang zalim terjerumus ke dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, banyak dalam Al-Quran Allah menakutkan umatnya ke neraka. Para nabi menakutkan umatnya ke neraka. Semua nabi mandum lungku takut kata adalah azab yang pedih. Termasuk juga Nabi Muhammad dalam banyak ayat Al-Quran Allah turunkan untuk menakutkan umatnya daripada terjerumus ke neraka. Maka mudah-mudahan di akhir Ramadan ini yang hadiah dari Allah kepada umat Muhammad, itqum minan nar, kiranya kita semua dapat memperolehnya. Karena kita manusia biasa,
bukan maksum terpelihara dari dosa. Yang dengan dosa itulah merupakan penyebab manusia ini terjerumus ke neraka. Maka hina sekali orang mukmin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperoleh Ramadan, yang dia merasakan kenikmatan Ramadan tetapi tidak memperoleh ampunan dari Allah, itu sangat-sangat rugi. Dan untuk menjerumuskan kita ke neraka, syaitan lewat indatunya iblis sejak Adam masih di syurga sudah bersumpah untuk menjerumuskan anak Adam ke neraka. Dalam beberapa surat Al-Quran, dikala Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, untuk menghormati Adam, iblis membangkang sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah mendapat laknat, iblis bersumpah akan menjerumuskan anak Adam itu ke neraka. Setelah dia minta agar umurnya dipanjangkan, iblis syaitan hanya mati-mati. Karena iblis dengan syaitan makhluk yang tidak punya jisim besar. Kalau kita tanya manusia, mutubuh raya. Jadi mutubuh raya adalah tempat. Karena kita tanya nak tahayus, mengambil tempat sesuai badan. Jadi halat tu punya sekiranya yang tanya ramai. Syaitan dan iblis, mereka diciptakan oleh Allah daripada nar, min naris samum, daripada api yang sangat-sangat panas, api yang hana muathab. Api sebagaimana tadi puai tengok dia hana membutuhi, hana memenuhi ruangan. Let apa sawala dalam sebuah tempat, punya tempatnya nicun. Orang halat. Kapasitas masjidnya umpamanya 500 orang. Dah tambah 500 saham tak halat ni. Apalagi 500 itu 600. Laju halat mutepit. Karena kita punya badan kasar. Tapi iblis, syaitan, badan halu, mereka tidak memenuhi ruangan, sehingga dalam sebuah tempat jet dapat so meribe. Punya orang jet pasal dalam botol, dalam kaca, jet pasal syaitan tu dan meribe. Sama juga seperti malaikat, tidak mengambil tempat. Karena malaikat juga diciptakan daripada jisim yang halus, yaitu daripada nur. Beda dengan syaitan. Syaitan dari iblis daripada nar, malaikat daripada nur. Dua-duanya tidak memenuhi ruangan. Maka jelakai supaya haji baik dipemati oleh Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah ni tangguh long baik mati dia sampai urau berbangkit. Maka ini mati tengah waktu guyup sangka kala pertama Ali Israfil dan baru mati itu. Jadi karena hanai rata takit, maka jigoda punya bermacam cara. Bagi golai rata. Allah geberi permintaan untuk ditangguhkan mati. Qala fa innaka minal munzarin. Allah pegah dalam surat Hijr, ila yaumil waqtil ma'lum. Kajir kahana kumadi. Jimu sumpah qala rabbi bima aghwaytani la uzayyidanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Hai Tuhanku, dengan sebab berawan ka nepu setat lot la uzayyinan lahum, lung akan lung hiasi kepada mereka itu manusia, anak keturunan Adam di bumi. Mana dihiasi tak bro kepugai pemadai. Maka
But yang galak syaitan, manusia akan galak karena kaji hias. Bak but ibadat kadang-kadang kita mang syaitan, sehingga hanta rasa bagi tanya nyan ibadat di kaji kegalak. Wala ughwiyanahum ajma'in, memandum keputusan nyan sumpah ji dengan Allah. Tapi ji sadar na kemampuan ji terbatas. Yang halung keputusan illa ibadaka minhumul mukhlasin, terkecuali hamba-hambamu dari kalangan manusia yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas nyan yang lubu jero lun han lu keputusan. Allah pun menjanjikan, qala hadza siratun alayya mustaqim, hambalun yang ikhlas beragama itulah jalan yang lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambalun tidak adalah bagimu atas mereka itu kemampuan. Gadah mampu punya hamba-hambalun untuk dagoda damang daripada ke neraka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, terkecuali orang-orang yang ikut kata daripada orang-orang yang sesat. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan datangnya bulan Ramadan, Allah memberi kemudahan kepada orang yang beriman, kepada kitanya untuk beribadat dengan dibelenggunya para syaitan. Datang Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka dikunci, lalu sulsilati syaitan, syaitan dibelenggu, garanti untuk supaya orang yang beramal bebas beramal. Teman menyokong garanti syaitan pakon na orang yang juga berbuat maksiat di bulan Ramadan. Kita manusia punya tabiat. Tabiat kebiasaan. Al-lazimu at-tubi'at, punya kebiasa but dan bubut yang karung sampai kajik ketipu tu. Karena sebelum Ramadan orang galak-galak berbuat maksiat, buat tetuh dalam Ramadan, cikai lakai tubuh ruh berbuat maksiat. Mudah-mudahan baik ruh kita nyawa kanan. Karena payah syaitan tukang goda, derawai sendiri, memang selalu dalam maksiat. Allah sesudah mengatakan jaminan bahawa hamba-hambanya yang diakui hambanya akan selamat daripada godaan syaitan. Yang bisa digoda adalah orang-orang yang mengikut syaitan daripada kalangan orang-orang yang sesat. Orang tersebut wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Maka untuk mereka, syaitan dan orang yang mengikut syaitan adalah semuanya tempat kembalinya adalah neraka. Laha sab'atu abwab, neraka itu punya 7 pintu. Maksud dengan 7 pintu, 7 tingkat. Neraka sebagaimana tadi punya tingkatan. Likulli babin minhum juz'un maqsum, yang masing-masing tingkat itu punya bahagian penghuninya yang telah dibagi. 7 buah tingkat neraka, masing-masing na penghuni tertentu. Dah penghuni ini disebutkan dalam tafsir, tingkat neraka itu yang paling tinggi adalah, yang paling tinggi itu apa tadi? Neraka Jahannam. Walaupun keken wa inna jahannama, yang karena dia tuh nampak ke bawahnya nambah tingkat tu. So penghuni neraka Jahannam adalah wahya li usatil mukminin, yang bagi orang-orang mukmin yang maksiat. Mudah-mudahan baru kita jauh.
Karena orang mukmin nak terbiat lam, maka tempatkan dia ada yang mudah berbiat. Asal dikala mati punya iman, walaupun maksiat cukup berat, pasti akan dikeluarkan, akan gerhuang. Ada dikala hutut mesti betun, na'udzubillah. Bahkan jadi betun hanan tripnya di akhirat. Karena surau di akhirat jadi betun surau. Teman azab neraka paling kurang 40 tahun. Teman punya 40 kali. Leher tu 60 kali teribay trip di akhirat. Maka sekiranya katakanlah urang-urang yang akan kepada menglan neraka sehingga hai Muhammad kepada Allah dalam Al-Quran akan katakanlah sesuatu perkara yang hebat karena yo tat-tat. Orang mukmin yang maksiat akan tamang dalam neraka jahanam. Azab paling ringan daripada Nabi. Paling pui azab yang gebi ke orang mukmin. Gepesuk silap bak kaki 12. Si pui-pui azab bagi duduknya lu pegah, kawuh apui di bak kaki ban 12. Gepesuk silap baki. So silap baki juta semua. Arurat punggung. Nyan yang paling pui. Maka di sini ditanya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan tapubut maksiat ke Allah ube'ik datun azam. Yang paling pui cok tulap datun dak cok tulap bagi juta arurat bunga ubud maksiat yang paling ubud. Lebih dibanyak beralam azam. Karena kepada mengazabkan dari luar kepasau apui lam kulit. Gecok apui kepasau lam kulit. Kan getuk dari luar lam kulit. Maka orang lam neraka cu sampai-sampai hana im lagi asaya merangung. Yang tingkat yang paling atas disediakan ke orang mukmin maksiat. Yang di bawahnya bernama neraka ladha. Innahu ladha lisyawa. Kesau kesedia lil Yahudi, yang tempat orang Yahudi. Di bawah Jahannam. Di bawahnya hutama. Wa ma adraka mal hutama. Yang tempat bagi Nasara. Yang Nasara yang kali aku mentor pada ti Nasara mata Nabi Isa jamun juga long mentor yo Nasara daw. Yang tempat disediakan oleh Allah dalam neraka hutama. Tingkat yang keempat neraka sa'ir. Nyan kepada sabiin nyan khilaf. Nah pegah kelompok daripada pecahan Nasara. Nah yang pegah kelompok daripada pecahan Yahudi. Jilain akidah. Kemudian neraka sakar. Di bawahnya yang keenam, yang kelima neraka sakar, tempat bagi majusi, penyembah apui. Di bawah sakar neraka jahim, nyan tukang semah petung. Tingkat ketujuh neraka hawiyah, tempatnya munafikin. Karena innal munafiqina fi darkil asfal, tingkat yang paling rendah. Hadirin yang dirahmati Allah, neraka gepegah dalam hadis di bawah bumi ketujuh. Syurga di atas langit ketujuh. Langit
Munyo dunia bulat berarti lingkaran ada. Munyo ada hulai katanya aku watihnya, urang diuk katanya kena watih awaknya tadi. Karena adanya watih tapi intanya luar. Munyo ada bulat. Karena nyo luar aja ke atas berarti luar. Langit pertama luar. Kemudian langit kedua lebih luas lah karena di atasnya lah. Langit kelihatan luas lah. Maka penghuni langit di langit pertama malaikat nikna rame. Cuma manusia, binatang liar, engkut dikumpulkan semua itu cuma 1/10 daripada malaikat lapis pertama. Dapat tidom mendumnya, ungkut-ungkut bilih di laut, tamah manusia, binatang itu, yang cuma 10% daripada jumlah malaikat di lapis pertama. Lapis kedua dikumpulkan malaikat lapis pertama dengan makhluk yang di bumi cuma 10% daripada lapis yang kedua. Ditambah lapis kedua lagi dengan lapis pertama dan makhluk bumi cuma 10% daripada. Sedemikianlah sampai lapis ketujuh 90% lebih daripada kumpulan lapis keenam dan sampai lapis pertama dan makhluk. Ditnala malaikat yang mereka semua adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tugas cuma ibadat tok. Ana tugas lain. Ana jauh belang, ana jauh laut, ana kan jauh ana tepu habis. Tugas ibadat. Nah yang ibadat sujud sampai ana piuh-piuh. Nah ibadat rukuk sampai mulai ijat sampai kiamat ana piuh-piuh. Mengagungkan Allah. Maka dikala Allah dipegah sama malaikat, kalau pegang manusia, maka malaikat diprotes oleh Allah. Kepul pegang manusia, takut gaduh jimu pakai, jimu poh-poh sampai kerana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Punya untuk agung dra ni. Dengan kamu kali baik. Kebangga diri oleh malaikat. Maka Allah dipegang. Wallahu a'lamu ma la ta'lamun. Allah long lebih berdepu daripada akal. Kan memandu manusia yang tukang pakai na yang taat. Na yang taat. Mudah-mudahan ditanya bejit kebanggaan Allah bak malaikat. Orang Jawaji di Arafah ge melakai ya. Nepegat kamu ya Allah sebagai kebanggaan dra dengan malaikat. Jadi kita nyo di bulan Ramadan nyo pun tamu doa ba Allah bejit kita nyo sebagai kebanggaan Allah ba malaikat. Punya malaikat juga hanaji ibadat ibu masjid be Allah jid kebanggakan kita nyo ba malaikat. Ih kakalan hambalun di masjid lancang garap. Subuh-subuh ya semayang di ibadat kepada tu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tempat yang kedua yang Allah sediakan adalah syurga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka itu dalam syurga-syurga dan di dalam sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kamu ke syurga itu dengan penuh keselamatan dan aman. Mudah-mudahan panggilan inilah yang kita harapkan dari Allah, bahwa kita semua dipanggil untuk masuk dalam syurga Allah. Karena syurga juga Ibnu Abbas mengatakan ada 7 tingkat. Tapi tingkatnya ke atas, beda dengan neraka. Neraka dari atas ke bawah. Yang paling berat adalah yang paling bawah. Tapi kalau syurga dari bawah ke atas, yang tempatnya di atas langit yang ke-7. Walaupun biasa kita dengar ada 8. Karena di sinilah sebagian ulama mengatakan 2 nama untuk satu. Yang 2 nama untuk satu ada sebagian mengatakan itu lain-lain.
Tapi Ibnu Abbas mengatakan 7. Yang mana yang pertama Jannatul Adan, Jannatul Adin. Yang kedua Jannatul Ma'wa, ketiga Jannatul Firdaus, keempat Jannatul Darussalam, kelima Jannatul Darul Jalal, keenam Jannatul Naim, ketujuh Jannatul Khuldi. Syurga di atas langit ketujuh, neraka di bawah langit, di bawah bumi yang ketujuh. Tapi sedemikian jauh antara ahli neraka dan ahli syurga bisa dialog. Jid mututu bukan ahli syurga ke ahli neraka. Itanya rumahnya kampungnya hidup abad. Tapi di akhirat maka di luar daripada pikiran manusia. Kele dijangkau dengan pikiran. Hai terimang li hai damang dalam akal. Karena di sana sudah mala ainul ra'at wala udhunun sami'at wala qatlun ala qalbin bashar. Puakeun qad wajadna ma wa'adana haqqa. Hal wajadtum ma wa'adana rabbukum haqqa? Hai urang asal neraka, ikamu kada mau terima janji Allah kagak putra kebi senang. Ikah nak terima janji Allah pun yang janjikan. Kami sudah merasakan janji Allah itu. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu. Kami puji kepada Allah yang telah membenarkan janjinya. Apakah kamu telah merasakan janji Allah benar? Dia temaya. Lalu ada neraka keun bali syurga an afidu alaina minal ma mimma razaqnakum. Kaple bacut ke kamu. Ia yang lebih nikmat ke kah? Laki ia bau syurga. Sedemikian jauh antara syurga dan neraka, tapi bisa dialog. Kaple bacut. Ahli syurga menjawab, Inna Allah harramahuma alal kafirin. Allah haram adanya kawaka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang ingin ulun tuan sampaikan yang bahwa syurga dan neraka yang Allah sediakan tersebut, kondisi deh tempat tak hindar dan tamika. Tapi selama kita nyawa di sini, maukah untuk syurga? Di sini orang minta. Takutkah ke neraka? Kon kudeh tak hindar. Punya kudeh singa handiat le tabuat ulai awak tu untuk nak ngeng jalan. Anak mohon. Tak support. Tapi di sini dia menghindar daripada neraka. Kalau seperti di bulan-bulan suci Ramadan kita tidak tergugah untuk mencari syurga Allah yang Allah sediakan sedemikian rupa. Kalau di bulan-bulan suci Ramadan yang mulia ini kita tidak bisa mendapat terhindar daripada neraka, kiranya sangat sulit di bulan-bulan lain untuk kita peroleh kesempatan tersebut. Maka selagi ada waktu, masih beberapa hari lagi, saya mengajak kita semua, mari pergunakan waktu sebaik-baiknya agar yang Allah janjikan lewat Nabi bahwa akhir Ramadan merupakan itqum minan nar, ini kiranya kita peroleh. Di malam terakhir daripada bulan suci Ramadan adalah pengakuan Allah kepada kita sebagai hambanya. Kata Sayyidina Ali, kelebihan Ramadan di malam terakhir 30, Allah mengakui kita sebagai hambanya. Pengakuan hamba itulah yang akan selamatnya kita dari bahaya, yang bisa menjaga kita dari godaan syaitan. Karena Allah sudah mengatakan, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, bahwa sungguh hambaku
ibadi. Kalau sudah dikatakan pengakuan hambaku, dan berarti sudah jadi orang tersayang. Lagi dia nak anak elon, nak 7 lahir 10 anak tu, tapi ada nak tak anak elon anakku. Yang tena nilai lebih. Padahal semuanya memang hamba Allah. Tapi dikala Allah mengakunya, nyoke yang tak jadi. Sehingga dalam panggilan terakhir, dikala kita kembali ke hadrahnya nanti, kita termasuk dalam panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang patuh, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Allah dengan penuh keridaan. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kalangan hambaku, wadkhuli jannati, masuk syurgaku. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang sudah mendapat hidayah dari Allah, yang ketakwaannya sudah mantap, berpindah daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah dengan ada petunjuk dari nafsu lawamah kepada nafsu mutmainnah. Inilah yang diharapkan kita manusia ini yang Allah berikan nafsu. Baik selalu kita dalam nafsu amarah, artinya nafsu yang selalu berbuat kejahatan, tapi berpindahlah kepada nafsu lawamah, nafsu yang sadar. Walaupun berbuat salah, tapi dia sadar kesalahan itu adalah akan membawa petaka sehingga dia mencela dirinya. Dikatakan lawamah. Kalau sudah sadar, insya-Allah akan menjadikan kita kepada nafsul mutmainnah. Dengan puasa Ramadan, kita bisa mengendalikan nafsu. Hikmah dari para Ramadan alhamdulillah kita peroleh. Demikian nasihat singkat, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri, dengan harapan bahwa Ramadan di akhir ini kiranya kita jangan lengah, baik sampai lalau. Biasa kita menyokat trip-trip ke lalau, ke bosan. Kebosanan itu akan membahayakan diri kita. Tapi harus kita yakin, kalau sekiranya Lailatul Qadar belum terjadi, kita usahakan agar di malam-malam selanjutnya kita penuhkan dengan ibadat dengan bermacam cara agar Lailatul Qadar itu kita peroleh. Karena janji Rasulullah adalah mangkama Lailatul Qadri imana wa tasabbahu para mandakan Nabi. Kalau kita dirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, semua dosa terhapus. Dengan terhapus dosa, insya-Allah pasti kita terbebas daripada neraka dan akan bisa masuk kepada syurga Allah sebagaimana yang sangat-sangat kita harapkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan keyakinan kita yang lebih untuk masa-masa yang akan datang. Bahkan bisa Allah lindungi kita daripada pengaruh syaitan sampai kita nanti kalau ada umur panjang sesudah melewati bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan Allah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.